Profesor Cayo Pamungkas menjelaskan perbedahan konflik Aceh dan Papua dalam diskusi publik yang diselenggarakan imparsial. Menurut Cayo, Aceh ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sementara Papua tidak, namun lebih dahulu merdeka sebelum Indonesia merdeka. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua, perjelas sebetulnya apa perbedaan konflik di Aceh dan Papua. Pertama, secara historis, Aceh dalam masa perang kemerdekaan mendukung ya berdirinya Indonesian State, negara Indonesia. Walaupun nanti dalam perjalanannya kemudian ada DITI, kemudian ada Gerakan Aceh Merdeka karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun Papua itu berbeda. Ini ada Bang Ade Ambrosius ya. Orang Papua merasa bahwa dirinya itu telah merdeka 1960 ya. Karena pada masa itu Belanda melakukan rencana dekolonisasi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald ya. Mereka memiliki kesadaran bahwa negara Papua itu telah ada, yang disimbolkan dalam bentuk bendera, kemudian Yogyakarta, bendera bintang kejora, dan lagu Sogem Nomde, serta Papua Villager Pop yang dikibarkan dan dinyanyikan pada tanggal 1 Desember. Para intelektual Papua menganggap Indonesia itu merampas kemerdekaan Papua. Jadi mereka mengklaim kembali kemerdekaan yang dulu dibayangkannya telah ada. Jadi kita harus memahami ada masalah mengenai penafsiran terhadap sejarah integrasi Papua. Jadi kalau kita merefer ke penelitian LIBI, ada 4 akar persoalan. Pertama adalah masalah penafsiran terhadap sejarah integrasi Papua dan status politik Papua. Karena sebagian kalangan intelektual Papua menganggap bahwa ya mereka dulu telah merdeka, Indonesia itu adalah kolonial, dan the act of rejoice atau pepera dilaksanakan dengan intimidatif, dengan it is not a act of rejoice, bukan tindakan pilihan bebas seperti yang dijamin di dalam New York Agreement 1962, tetapi dia adalah pilihan yang dipaksakan. Kemudian yang ketiga, nasionalis Papua itu telah tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Pendeta Yeskiene menanamkan identitas kepapuaan sejak 1925 di sekolah minggu di Wasior di Teluk Ondama. Bibit-bibit nasional Papua itu telah ada sebelum atau mungkin berbarengan dengan nasionalisme Indonesia. Dan ketika Indonesia merdeka tahun 1945, baru beberapa orang aktivis seperti Sugoro kemudian menanamkan ide tentang nasionalisme Indonesia, dan itu kemudian tidak dilanjuti karena Sugoro kemudian ditangkap dan melarikan diri. Nah, akhirnya keinginan orang Papua untuk merdeka itu telah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan pada tahun 60 orang Papua terbagi, ada yang ingin merdeka, ada yang ingin ikut dengan Belanda, dan ada yang ikut dengan Indonesia. Dan nasionalis Papua itu makin lama makin menguat. Justru beberapa riset seperti Richard Sopel mengatakan keinginan orang Papua untuk merdeka itu semakin menguat di masa Orde Baru karena ada pelanggaran HAM, kekerasan politik, ada marginalisasi, ada diskriminasi, dan lain-lain. Ada masalah kekerasan politik dan diskriminasi. Dan saya kira itu adalah akar persoalan Papua. Dan saya kira para akademisi itu juga menyumbang terhadap ini. Karena produksi pengetahuan tentang Papua, rata-rata kita lihat di media sosial. Dukungan terhadap penggunaan kekerasan itu sangat cukup besar ya di media sosial Indonesia. Nah, saya kira masih ada banyak produksi pengetahuan, terutama yang juga di media sosial, yang mengatakan bahwa orang Papua masih hidup di zaman batu dan orang Papua dan cenderung suka melakukan kekerasan. Jadi ada stereotip, ada produksi pengetahuan yang rasis terhadap orang Papua dalam pengetahuan yang kita produksi, meskipun tidak semua. Jadi termasuk adik-adik mahasiswa ada tekan media untuk bersifat krisis ya, untuk membongkar, mendekonstruksi nalar dari arus besar di media sosial yang mengendaki operasi militer. Benar nggak ya? Saya baca, karena saya tidak punya Twitter juga, tidak punya Instagram, saya tidak punya akun di medsos kecuali Facebook ya. Namun beberapa laporan mengatakan itu. Kemudian ya saya kira titik temunya adalah crimes against humanity ya, seperti yang Pak Usman dalam protokol 21977 konvensi Jenewa 1949 protokol 2 tambahan disebutkan adanya konflik domestik, perang yang negara melawan kelompok pemberontak itu disebutkan.
ada 3 kriteria. Pertama adalah the war against occupation, ada the war against racism, apartheid. Yang ketiga adalah saya lupa, perang melawan rejim militer seperti yang ada di Burma. Nah, memang konflik di Papua memenuhi protokol 2 1977 Konvensi Jenewa tentang hukum humaniter. Jadi kalau ada penetapan daerah konflik atau penetapan daerah operasi militer, maka kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum humaniter. Tidak boleh menembak warga sipil. Dan kalau ada penembakan atau penyiksaan terhadap warga sipil, maka kalau dalam skala luas, maka bisa dijadikan kategori crimes against humanity. Dan kalau pelakunya adalah OPM, ya hanya bisa dihadiri di ICC, ya, di International Court, karena dia kan pihak beligeran. Jadi penentuan status OPM itu tidak main-main, bahwa mereka bisa dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum humaniter karena memenuhi kriteria the war against occupation, itu ya. Jadi, dan yang ketiga, apakah punya implikasi? Punya. Kasus Sudan Selatan, mengapa dia merdeka dari Sudan? Karena crimes against humanity, operasi militer Sudan di Sudan Selatan, yang banyak membunuh warga sipil. Jadi hati-hati. Ini kalau pelabelan OPM kemudian diteruskan dengan konflik bersenjata, operasi daerah operasi militer, crimes against humanity, maka akan ada intervensi internasional seperti di Sudan Selatan. Mungkin itu ya.